Ulangin aja Bu, tunjukin Bu. Ya, dibawa dengan termos. Tidak harus pakai tawon Petri, kita bisa menggunakan plastik yang sudah kita sterilkan. Kemudian dibawanya dengan term es, ya, atau ice, boleh pakai cooler box, okay. Yang penting putih. Yang penting putih, nggak coklat. Putih, ya. Jadi kok. Di sini Bu. Oke, di sini. Posisinya di sini. Ini sebenarnya harusnya di sini, harusnya di laminar airflow. Terus setelah ini kita simpan dulu 4 hari di lab. Negara ruang. Ini ya. Isolasi. Kita tumbuhkan bakterinya di medium laboratorium. Alhamdulillah. Nah, gitu maksud saya. Oke. Oke, sebentar Bu. Oke. Ini lalu dilihat mikro, mestinya begitu, tapi ya karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan ya sampai tidak apa-apa. Jadi kalau dilihat mikro kita selalu harus sterilkan tangan, meja. Jadi nanti yang hasilnya kita hidupkan. Kita timbang 1 gram saja. Kita timbang 1 gram saja. Tapi Bu jasnya Bu. Ya, sudah diperkirakan. Oh, siap. Sorry. Iya. Ayo, laptop demok. Mas. Kita akan membuat sampai 10 pangkat min 7. Ini sebanyak 9 ml. Jadi kita punya 7 ini semua isinya Ringer Solution 9 ml. Nanti kita tambahkan sampel kita di sini. Bu, ini timbang. Ya, Mas ya. Kita biasanya jadi pakai atau begini. Bentar. Agak sulit. Pakai tangan sih, mohon Bu. Kita biasanya itu pakai ini. Kita masukkan di sini. Bisa ditunjukkan. Alah, mati foto. Harus Tok. mungkinkan ya. Ini jadi kita campur antara sampelnya dengan mediumnya ya. Sampai ini agak sini kok sedih boleh tak bagus. Terbakar. Jenengan kita ambil ya, ini 1 mili kita geser pada angka 1000 karena ini pakai ukuran mikro. Duh, lah kok anu. Lagi prinsipnya adalah biar homogen. Jadi ketika kita ambil di bagian atasnya sama ya. Ini cara ambil
terakhir, nak Dek Adi, hasilnya tadi deh, ya bagus. Yang tadi. Ini masih kepake nggak? Pakai terus. Kalau mikro itu harus sampai terakhir agak bening. Nah ini. Tapi kok ya masih mas. Ini saja. Pangkat min 7. Ini. Lihatin sini bu. Maaf sebentar. Ini jadi. Endi? Hah? Ora. Enak apa dat deh? Agak dari sini bu. Sini. Mau ke sini? Oke bu. Ini cawan, kasih label dulu. Pulpen. Ini caranya kita ambil wadah biru yang bukan begini, yang ada spatnya. Kita ambil dari 10 pangkatnya 1. Emang nggak dikenakan api ya? Enggak, di pinggirnya. Ini kan radius 25 kan steril. Kok enak apa sih ini anu ini? Bunsip nih. Tapi saya jadi jauh dari bang kalau seperti ini. Bukan cuma sudah. Kan ya. Kita masukkan di sini. Oke, anu nih kok. Pas mili nih kok. Ya. Atau SCA, staf kasein agar yang memang khusus untuk menumbuhkan bakteri Streptococcus. Dan kita memungkinkan, caranya memungkinkan adalah dengan kita begini. Ya, dicampurkan. Kalau sudah kira-kira bercampur, kita diamkan sampai memadat. Nanti hasilnya sampai padat. Ini. Sudah apa bu? Sudah padat. Berapa lama? Itu hasilnya bu? Pura-puranya. Oh iya. Nah, nanti sampai memadat begini. Oh sampai. Ya, sampai memadat begini. Semua dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 7 semua. Kita lihat. Oke. Nah, ini kita kasih tanda biar tidak salah. Kita masukkan di sini. Nah, gitu. Posisinya terbalik. Tumpuk 7 saja ya. Ya. Saya tumpuk 7 nggih. Iya. Jadi nanti kita masukkan posisinya terbalik. Maaf mas. Posisinya terbalik ya. Oke. Yang terbalik kita masukkan di sini. Oke. Ini suhunya mesinnya 28. Tutup rin bu. Tutup Rino. Set. Nah. Sini bu. Oh, sekedap juga tak mas. Di posisi 28. Alhamdulillah saya punya komunikasi. Ini. Nah. Ini ya, di posisi kemudian disetrikkan. Setrik itu metode untuk purifikasi ya. Jadi intinya adalah biar yang kondisi steril ya. Jadi mensterilkannya itu namanya dipijarkan sampai membara. Ini kita ambil salah satu saja. Ini didiamkan dulu. Agak dingin ya. Kalau kita ragu, kita kenakan agarnya. Ambil satu saja, setrik. Ini. Lele plastik ya, plastik mau bungkus tadi ya, yang di belakang. Nah, ini kembali kita bungkus, ya, seperti tadi. Ini. Lama ya prosesnya. Ini ya. Ini. Kemudian kita masukkan inkubator lagi.
Kita langsung hasilin nggih. Nggih, Bu. Hasilnya berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri seperti yang tadi loh, yang cipuk nolih. Tapi jangan disup ya, itu soalnya bakteri. Kita kan pakainya yang strepto. Yes. Bakteri itu seperti itu. Tidak kering nggih. Nggih. Tidak kering. Nggih, kalau ini kering. Jadi ciri dari strepto itu dia kering sampai 1 bulan. Saat itu sampai 1 bulan. Itu ciri dari strepto. Dan dia enggak bau, Mas. Ini enggak bau. Kalau bakteri itu nanti seminggu gitu, wah bau banget ya. Ada parfum. Kalah tadi gua ambil. Nanti saya pakai arsip saya, Mas, ini sudah bersepol. Coba buat gambar rasa dulu. Buat visualnya. Thomas ini dengan mau filenya. Nah, Ini itu. aja. Kan podo wae ngenteni nang kene. Sing lebih ke video. Iya, masalahnya ini Aku apa? ngerti taktikmu. Atau begini Arep sebentar, ngusir. sebentar nggih. Sebentar nggih. Ngambil gambar. Enggak ngambil gambar, Mas. Ini bisa. Kayak akar-akar nggih, kayak rambut nggih. Kalau ini kan sudah bulat-bulat, Mbak. Spora itu. Nggih, itu sudah umurnya sudah Bu, ditunjuk pakai jari. sekedap. Ini agak ini sebentar tak carikan yang posisinya. Nah, ini Mas. Ini kan bentuknya sudah ini nggih, titik-titik itu ya. Titik-titik kan? Saya tertarik untuk meneliti Streptomyces ini karena dia bakteri yang terkenal menghasilkan banyak bioaktif, terutama antibiotik ya. Kemudian saya mengambilnya dari dataran tinggi Cemoro Sewu karena merupakan salah satu tempat ekstrim ya, karena dengan suhu kelembapan yang berbeda dengan tempat yang lain itu memungkinkan ditemukan Streptomyces dengan menghasilkan senyawa bioaktif yang banyak. Tuh. Kemudian sebenarnya saya juga waktu itu tidak sempat berpikir ketika promotor saya Prof. Triwi itu memberikan saran untuk whole genome sequencing. Saya waktu itu hanya ingin cepat lulus gitu, tidak ada target bisa menghasilkan spesies baru, tidak ada target yang lain, hanya saya ingin lulus cepat. Tetapi alhamdulillah ini semua di luar dugaan dan bisa ditemukan spesies baru Streptomyces yang kemudian kita diskusikan, namanya adalah Streptomyces cemorosewensis sp-nov ya, dan sekarang sedang dalam proses untuk submit ke NCBI, meskipun untuk 6 isolat lainnya untuk sekuen gen 16 sRNA alhamdulillah sudah mendapatkan accession number-nya ya, tapi untuk yang spesies baru untuk hasil sekuen whole genome sequencing memang masih dalam proses, karena kita mengklaim baru prosesnya agak lama karena harus dicek, recheck agak lama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti segera akan kita dapatkan accession number-nya. Bu, untuk kedepannya manfaat bagi masyarakat sendiri dengan temuan ini bagaimana? Oke, jadi ini masih penelitian dasar, Mas. Kami orang-orang sains gitu, penelitiannya masih di tingkat dasar. Nanti bisa dilanjutkan teman-teman dari farmasi, dari kedokteran ya. Nanti untuk komunitinya itu bisa dari Kesmas juga. Memang masih agak lama, tetapi insya Allah ada harapan ke arah sana, karena memang Streptomyces cemorosewensis ini diindikasikan menghasilkan malasidin dan juga geosmin ya. Malasidin ini dia bisa mengatasi multidrug resisten, bakteri multidrug resisten. Kemudian geosmin sendiri itu dengan kadar yang amat sangat sedikit itu sudah luar biasa actionnya gitu ya, hanya dengan kadar 5 ppm, kadar yang sangat sedikit ya. Memang tugas saya sebagai dari sains itu penelitiannya di penelitian dasar ya. Nanti teman-teman penelitian terapan yang insya Allah bisa melanjutkan penelitian ini. Tetapi minimal kita sudah bisa mengenalkan Cemoro Sewu ya, mungkin karena di NCBI insya Allah ini mendunia ya, secara internasional orang akan mengenal ada Cemorosewensis di Indonesia begitu, yang diisolasi dari dataran tinggi Cemoro Sewu. Sementara untuk 16
gen 16 RNA kita memberi nama dengan Magetan. Jadi nanti kalau jenengan itu membuka NCBI akan ditemukan Streptomyces sp Magetan CRB46, CRB47. Nah, ada 6 di sana menyebutkan nama Magetan. Untuk bakterinya ada Bacillus sp Magetan CRC8. Juga ada 6. Jadi kalau